Halo Sobat Santano. Sebelumnya perkenalkan nama aku Gaura Reina, biasa dipanggil Reina dari kelas 10-2. Aku Kiani Maheswari, biasa dipanggil Kiani dari kelas 10-2. Aku Ignatia Kirei, biasa dipanggil Ignatia dari kelas 10-1. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan ngebahas soal P5 yang udah kita laksanain selama 9 hari dan baru aja tadi ditutup sama Ibu Uda. Jadi menurut kalian P5 itu apa sih? Atau pemahaman kalian soal P5 itu apa kira-kira? Jadi P5 itu salah satu penerapan dari kurikulum Merdeka yang udah terlaksana 3 tahun di sekolah kita ini. Nah, kita ini salah satunya menjadi angkatan ketiga yang udah melaksanakan kurikulum Merdeka dan P5. Oke. Nah, jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dia tuh punya banyak tema. Misalnya tuh kayak suara demokrasi, hidup berkelanjutan. Tapi kali ini Santano memilih tema kearifan lokal dengan topik atau subtemanya itu melestarikan jajanan tradisional. Oke, kalau kalian sendiri nih kemarin itu milih apa sih buat P5-nya, jajanannya? Nah, kebetulan aku nih milih di Pisang Rai. Kalau Igna? Kalau aku milih jajal lukis. Kalau aku sendiri aku pilih bubur sumsum. Kalau selama ini nih gimana P5-nya? Gimana menurut kalian? Setelah 9 hari ngelaksanain P5 ini, seneng sih karena bisa ketemu sama teman-teman dari seminari yang kita nggak ketemu terus setiap hari di sekolah. Apalagi setelah day 5 kalau nggak salah kita melakukan aksi pertama, dan itu kita kayak meningkatkan kerjasama dari teman-teman di seminari sama di 10-1 atau 10-2 yang ada di kelompok kita ini buat membuat jajanan tradisional yang udah kita pilih sebelumnya. Nah, pas aksi pertama ini di kelompok aku tuh masih ada beberapa kesalahan pas membuat pisang rainya. Nah, tapi pas aksi kedua kita udah mulai meningkatkan lagi, jadi sebelum dimasak pisangnya itu direbus dulu biar agak lembek. Terus tepungnya itu udah kita kentelin biar setelah direbus jadi lebih menempel di pisang rainya dan enggak tipis adonannya. Kalau Ikna gimana? Kalau aku sendiri, kendala yang kelompok kami alami itu sebenarnya kendala utamanya itu hanya di proses menyemat. Jadi di aksi pertama, anggota kelompok kami belum seluruhnya bisa menyemat dengan baik. Jadi ada beberapa yang gagal, tapi di aksi kedua semuanya udah bisa nyemat. Jadi hasilnya 90% sesuai harapan. Oke. Nah, kalau Candy sendiri nih gimana? Kalau aku selama P5 ini jujur senang sih karena bisa dapat teman baru karena ada anak seminari juga dan bisa kenalan lebih banyak sama anak kelas 10-1. Dan untuk aksi pertama itu sebenarnya udah lumayan bagus. Cuman untuk di aksi keduanya sendiri kita nambahin jadi 2 warna, yaitu warna hijau dan warna biru dari bunga telang. Oke. Nah, jadi kan nih kita udah 9 hari nih dan udah ditutup juga. Pasti ada dong pesan dan kesan yang kita rasain selama P5. Mungkin kita bisa kasih tahu nih ke teman-teman Santano semuanya. Kalau Reina gimana? Nah, jadi perasaan aku sama pesan kesannya itu seneng sih karena kita bisa ketemu teman-teman baru juga dari seminari, dari 10-1 yang kita mungkin kayak oh kita baru kenal dia atau baru ngeliat dia lagi setelah MPLS, dan juga kita kan bisa lebih bonding lagi sama teman-teman yang lain yang nggak cuma pas kita tahu pas MPLS kayak oh dia aktif nih pas ngejawab-jawab dari pertanyaan MPLS. Kalau Igna sendiri? Kalau aku mungkin awalnya sempat nervous, tapi akhirnya setelah dijalin ternyata seru karena ya kayak itu tadi gabung sama seminari yang anak-anaknya juga asik. Terus karena ada kerja sama tim juga, selain itu juga Bapak Ibu guru pendamping kita juga keren-keren menyampaikan materinya. Oke, kalau aku sendiri jujur senang, tapi awalnya juga agak nervous karena mikirnya bakal ketemu sama banyak orang baru, tapi ternyata pas udah dijalanin ternyata lumayan asik dan beruntungnya anggota-anggota kelompoknya bisa diandalkan semua dan ya sih bisa jadi teman yang baik selama P5 ini. Oke. Nah, berarti kegiatan P5-nya 10/10 ya? Ya, 10/10 nih ratingnya. 10/10.
Nah, tapi sayangnya kita udah ya sepi lagi nih di sekolah karena tinggal ya cuma 10-1, 10-2, kelas yang lain juga seminarinya balik lagi ke seminari. Oke. Oke, mungkin sekian yang bisa kita kasih tahu dulu untuk teman-teman Santano. See you di next podcast.